Percoba serem di sini ini saya akan membahas jika apakah ending One Piece sudah ditebak oleh salah satu YouTuber. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Stories, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, semua video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal di versi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai Oda dan terkait ending dari serial One Piece yang tercinta ini. Serta beberapa hal juga yang selalu jadi pembahasan adalah Oda akan terus mengubah-ubah endingnya jika ada pembaca atau para teoris yang berhasil mengetahui atau memprediksi endingnya secara akurat. Contoh, jika ada orang yang memprediksikan ending One Piece ini akan seperti A nih, maka Oda akan buat plan B untuk ending One Piece tersebut. Dan jika plan B pun terprediksi, dia akan mengubah lagi sampai Alpha, Delta, dan bahkan Omicron. Waduh, udah kayak virus aja ini. Nah, dimana kita pun tahu dari beberapa interview, Oda sendiri dia memang berkata dia pernah menonton YouTuber yang membahas mengenai prediksi dan teori-teori One Piece. Tapi dari situ Oda sendiri berkata dia tidak akan banyak-banyak menontonnya atau bahkan akan sangat menghindari para teoris ini. Karena hal seperti itu hanya akan mendisruptif atau merusak mindsetnya. Contoh, jika kita memprediksikan Love-Tale ada di mata kanan terkorak seperti teori terkenal beberapa saat yang lalu. Oda yang mungkin dari awal tidak terpikirkan seperti itu atau punya plan lain terkait Love-Tale, dia akhirnya malah jadi terpikirkan gara-gara membaca atau mendengar teori yang disampaikan oleh para teoris yang lain. Dan akhirnya dia mulai mengubah-ubah lagi alurnya, yang tadinya akan dia buat seperti A, tapi karena dia terdisrupsi dengan teoris ini yang mengatakan B, Oda akan seolah-olah mengubahnya menjadi seperti B juga. Yang berarti alur dari cerita plot yang Oda buat sudah tidak genuine lagi atau tidak asli lagi, karena Oda sudah terdisrupsi oleh teoris terkait plot yang dia teorikan. Lalu, jika kita kembali ke pembahasan awal, apakah Oda benar-benar akan mengubah cerita jika seperti itu? Jadi, dari jawaban tadi, yang dia menghindari sudah jelas lah ya, dia tidak akan banyak mengikuti teori orang-orang. Dengan kata lain, dia tidak akan tahu jika ada pembaca yang menebak endingnya. Nah, itu dari perspektif seorang pembaca. Tapi gimana dari perspektif Oda Sensei sendiri? Padahal dia dari dulu banget sudah pernah bilang loh, bahwa dia tidak akan mengubah rencananya terkait chapter terakhir atau final chapter dari One Piece ini, walaupun ada banyak teoris yang dapat memprediksi ending dari cerita dengan sangat akurat sekali. Yang bahkan editornya Iwasaki pun pernah bertanya kepada Oda, bagaimana jika ada yang prediksi secara benar dan benar-benar sempurna? Dan jawaban Oda adalah dia tetap menolak untuk mengubahnya bagaimanapun yang akan terjadi. Karena Oda sendiri sudah pernah berkata dari tahun 1999, waduh udah pada lahir belum? 2 tahun setelah manga One Piece ini rilis pertama kali di Jepang di tahun 97, nah di tahun 99 itu Oda sudah pernah memutuskan bagaimana panel terakhir dan chapter terakhir dari serial ini. Ingat, 99 itu masih di Isbu loh untuk serial One Piece. Jadi dari sini sudah cukup jelas Oda ini tipe mangaka yang based on ending untuk membuat ceritanya. Jadi dia sudah tahu how dan why sebuah ceritanya akan berakhir. Jadi dari situ dia ngebuat story plottingnya itu berdasarkan apa yang akan dia buat di penghujung serial One Piece. Dia pun hanya tahu beberapa poin-poin inti sajalah dari proses yang dia buat tersebut. Contohnya salah satu hal yang fenomenal juga nih terkait hal yang Oda buat, yaitu adalah Labun. Ya, Paus yang terdampar di Tanjung Kembar yang dijaga oleh Crocus ini awalnya bertemu di komik volume ke-11. Itu pun saat mereka baru sampai ke Grand Line. Jadi dikatakan Labun ini ingin bertemu seseorang tapi tidak tahu siapa orangnya dan bahkan katanya orang tersebut sudah mati. Tahu-tahu di komik volume 46 muncullah manusia yang hidup kembali, yaitu seorang tengkorak dan dia adalah Brook. Ini sebenarnya hal yang sangat gila sekali. Seperti keisengan yang Oda katakan, tapi akhirnya membuahkan hasil dan menjadi hal yang saling berkesinambungan. Di mana Oda sendiri pun pernah menjelaskan hal itu. Dia tahu apa yang akan terjadi di serial itu. Contoh tadi, Labun akan bertemu dengan seorang yang dia janjikan.
Tapi yang Oda tidak tahu adalah kapan orang tersebut akan muncul dan di mana mereka juga akan bertemu. Nah, kurang lebih dapatkan poin yang Oda katakan di sini. Oda membuat sebuah benang A, tapi benang ini masih mengambang untuk sampai ke titik B itu. Dimana ketika waktunya sudah tepat dan pas, disitulah akhirnya Oda akan menyambungkan dua titik yang tadi Oda buat. Contoh juga, Oda pernah berkata dia akan membuat Zoro menjadi mata satu sejak tahun 99 atau 2000 awal lah. Tapi dia belum tahu kapan itu akan terjadi. Nah, akhirnya setelah time skip baru Oda beritahu jika mata Zoro ini menjadi satu, yang notabene setelah time skip ini kalau tidak salah 2010 sampai 2011 lah ya. Yang kurang lebih 1 dekade setelah dia berkata seperti itu. Dan akhirnya belum lama lagi juga sudah terkonfirmasi bahwa Ryuma sang dewa pedang ini mempunyai mata satu juga yang akhirnya jadi sama seperti Babang Zoro. Hal yang Oda rencanakan sejak lama akhirnya baru terrealisasi belum lama ini. Inilah sebenarnya hal yang cukup baik dari membuat cerita jika kita sudah tahu endingnya seperti apa. Kita akan buat proses sampai ke tujuan akhir kita itu, dimana proses-proses yang ada pasti akan sangat relevan dengan apa yang ingin dicapai oleh si pemeran di akhir tersebut. Tapi memang sebenarnya ada dua tipe mangaka yang based on ending seperti Oda Sensei, dan bisa kita bilang untuk Naruto juga cukup mirip lah. Dan ada juga mangaka yang based on proses saja. Dia tidak tahu manganya sebenarnya mau dibawa kemana sih karena endingnya masih cukup samar. Tapi setelah proses berjalan, dia pun akhirnya punya poin-poin dari cerita tersebut yang akan dia kesinambungkan. Namun biasanya cerita dengan plot seperti ini tidak akan cukup lama untuk ceritanya dan banyak plot yang dibuat secara singkat. Alias tiba-tiba jadi seperti itulah untuk plottingnya. Contoh nih, jika musuh super sekali atau kuat banget lah sekuat A dan dia tiba-tiba ada counter dengan B-nya, ini B ini adalah counter dari A yang secara langsung, tapi hanya dijelaskan di satu chapter saja. Yang seakan-akan kekuatan hebat dari si A ini tiba-tiba jadi mentah saja. Itu bukanlah hal yang sudah diplotkan sejak lama, tapi baru terpikirkan, oh gimana nih jika A sudah terlalu kuat kita harus bikin B saja. Kurang lebih seperti ini nih, untuk mangaka yang based on proses itu. Ini sebenarnya banyak juga serial yang seperti ini. Mungkin beberapa yang pernah saya baca itu seperti Bleach lah, dengan seakan-akan bagian berbeda ada arc Aizen dan arc-nya Hyohua. Sebenarnya Aizen pun Bleach ini sudah sangat oke sekali jika ditamatkan, tapi akhirnya dia buat mini arc Fullbring dan yang lain-lain. Dan kadang untuk Fairy Tail pun dia seperti itu. Nah, tapi apa saya bilang mangaka yang seperti itu jelek atau serial jelek? Tentu saja tidak. Saya sendiri sudah baca berkali-kali untuk Bleach, Fairy Tail, dan banyak komik-komik yang lain yang sudah saya baca berulang-ulang. Sudah tamat saya baca lagi, sudah tamat saya baca lagi. Jadi apakah itu saya bilang jelek? Tentu saja tidak. Yang bahkan mereka juga termasuk ke dalam serial yang sangat terkenal di Jepang sana, ya bahkan sampai seluruh dunia. Jadi sebenarnya untuk mangaka yang based on proses itu cocok untuk membaca singkat yang hanya menikmati alur dengan simpel saja. Alias lebih easy to read lah untuk ceritanya dinikmati oleh para pembaca. Nah, tapi untuk para penulis-penulis yang based on ending, ceritanya akan cukup berat, tapi biasanya akan luar biasa fenomenal karena kesinambungan dari seluruh plot yang dibuat oleh penulisnya itu. Seperti tadilah plot Labun yang taunya dia adalah Brook atau desa Shimotsuki Zoro yang dahulu ternyata berhubungan dengan Wano Kuni sekarang, dan masih banyak lagi nih untuk contoh One Piece. Dimana satu yang sangat terkenal dengan cerita based on ending dan luar biasanya, tentu saja dia adalah J.K. Rowling dengan Harry Potternya. Dia bisa membuat satu kisah luar biasa dari The Sorcerer of Stone sampai ke Deathly Hallows. Itu pun dengan plot yang saling nyambung satu sama lain. Jika kalian yang hanya mengikuti filmnya saja atau movie-nya aja, itu sudah sangat nyambung sekali. Apalagi jika kalian membaca novelnya juga yang jauh lebih detail. Nah, kenapa dia bisa sefenomenal itu dan sangat terkenal sebagai buku terbaik juga di seluruh dunia? Karena J.K. Rowling ini dia sudah tahu akan berakhir bagaimana ceritanya, dan akhirnya dia membuat poin-poin seperti yang tadi saya contohkan. Itu juga yang membuat One Piece bisa sehebat sekarang, manga dengan penjualan nomor 1 di seluruh dunia, dan bahkan hanya terpaut sedikit dari J.K. Rowling yang sudah 500 juta kopi. Untuk Oda ini di One Piece-nya sudah 490 juta kopi. Ini pun sebenarnya data dari bulan Juli 2021 yang pasti sekarang keduanya pun sudah saling bertambah. Nah, jika kita kembali lagi ke tadi kata-kata
tentang para teoris A, teoris B yang buat ending dari One Piece, pasti langsung banyak nih yang bilang, jadi apakah para teoris-teoris ini salah? Ya, buat kalian yang benci dengan segala teori-teori seperti yang sering channel Devilnomi ini dan beberapa channel lain buat, pasti akan sangat setuju dan bilang, ngapain sih bang bikin teori-teori, udah aja bikin cerita sendiri, teori ngasal dan yang lain-lain. Tapi bahkan Oda sendiri berkata kalian bebas menonton teori atau video prediksi apapun yang ada di YouTube atau apa sebagai hiburan dan menambah wawasan kalian. Yang bahkan dia sendiri merekomendasikan hal itu untuk kita lakukan. Tapi dia sendiri yang akan menghindarinya, ya jelaslah karena Oda ini sebagai autornya atau penulisnya. Jadi ketika autornya saja sudah mensupport para teoris-teoris, kalian kok para pembacanya malah jadi misu ke para teoris. Waduh. Padahal sebenarnya salah satu alasan kenapa One Piece bisa sebesar sekarang karena banyaknya teori-teori yang beredar di internet sana. Dari dulu banget nih saya mengikuti zaman forum-forum di tahun 2008, 2009 yang sampai terkenal banget. Dan akhirnya masuk ke page Facebook lah dan sampai ke Twitter dan yang lain-lain. Dan sekarang sudah bisa merambah dalam bentuk video di YouTube dan beberapa kanal lainnya. Jadi semakin besar market yang ada, semakin besar juga One Piece ini akan berkembang. Dan semakin besar One Piece, orang akan semakin mengikuti orisinil ceritanya, beli komik asli lah dan sebagainya. Dan itulah yang membuat One Piece masuk ke satu judul buku dengan penjualan terbanyak di dunia. Nah, untuk kalian sendiri nih, sebenarnya yang lebih suka tipe mangaka yang mana? Based on ending atau based on proses? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise Devilnomi, telah keluar nih desain baru dari dnm.merch. Mungkin buat yang follow Instagramnya udah tau lah ya desainnya seperti apa. Nah, ini adalah dua desain baru dari arc yang kedua, yaitu Lost. Ya, tentu saja kalau Lost atau tersesat yang diomongin pasti Babang Zoro. Dimana dengan pembukaan dari arc kedua Lost ini, pastinya ada promo pembelian sampai tanggal 12 Januari 2022 nanti. Jadi buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi di bawah ya. Kalian bisa langsung terhubung ke WA, Tokopedia, atau bisa langsung ke Shopee juga. Jadi jangan lupa untuk klik link di deskripsi video, terutama buat pecinta Babang Zoro. Jai. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devilnomi pamit, and I'll see you guys next time.